A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Nurhayati MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi serta teman-teman seperjuangan yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kami dari kelompok 5 bisa membuat video presentasi materi dari kelompok kami dengan lancar. Salawat beriringkan salam, tidak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum kami akan mempresentasikan materi kami, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mardatila dari Prodi Ekonomi Syariah semester 3B. Nama saya Maula Iklimah dari Prodi Ekonomi Syariah 3B. Nama saya Maharani Putri Andini dari Prodi Ekonomi Syariah. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami tentang Electronic Data Processing atau yang disingkat dengan EDP dan Enterprise Resource Planning atau ERP. Baiklah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang Electronic Data Processing. Sebenarnya apa sih itu EDP? Nah, EDP atau Electronic Data Processing dalam bahasa Indonesia artinya pemrosesan data elektronik. Electronic Data Processing adalah metode dalam suatu pemrosesan data komersial dengan menggunakan teknologi informasi. EDP merupakan penggunaan metode otomatis dalam pengolahan data yang lebih simpel atau yang lebih sederhana. Misalnya, update stok barang untuk dimasukkan ke dalam inventaris. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja fungsi dari Electronic Data Processing. Nah, jadi secara garis besar, fungsi dari EDP ini ada 4 teman-teman. Yang pertama, mengambil program dan data atau input. Jadi, maksudnya di sini adalah data yang akan kita masukkan ke dalam sistem tersebut dinamakan input atau proses penginputan data. Fungsi dari EDP yang kedua adalah untuk menyimpan program dan data serta menyediakan untuk pemrosesan. Yang ketiga, menjalankan proses aritmatika dan logika yang disimpan. Dan yang keempat, mencetak hasil pengolahan dan data yang disimpan. Nah, jadi sebenarnya fungsi EDP dari 1 sampai 4 ini sebenarnya dia itu continue. Artinya dia berkelanjutan. Karena apa? Karena ketika kita lihat dari fungsi EDP yang pertama, yaitu proses penginputan data. Yang kedua, untuk menyimpan program dan melakukan pemrosesan. Otomatis, data yang sudah diinput ke dalam sistem EDP ini akan dilakukan pemrosesan oleh sistem itu sendiri. Yang ketiga, menjalankan proses aritmatika. Dan yang keempat, mencetak hasil pengolahan. Jadi, setelah proses penginputan, kemudian hasil dari input tersebut diproses oleh program, kemudian dijalankan proses aritmatika, maka fungsi yang terakhir yaitu mencetak hasil dari pengolahan yang telah diproses sebelumnya tadi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa-apa saja tahap-tahap dalam EDP. Jadi, tahap-tahap dalam EDP itu ada 9. Yang pertama ada tahap recording. Apa sih tahap recording itu? Jadi, recording adalah kegiatan pengumpulan data. Yang kedua, classifying. Classifying adalah kegiatan untuk mengelompokkan transaksi. Jadi, setelah data kita input, kemudian data ini akan diklasifikasikan atau akan dikelompokkan menjadi satu transaksi-transaksi tertentu. Tahap EDP yang ketiga yaitu sorting. Sorting yaitu proses penyusunan. Jadi,
transaksi yang sudah dikelompokkan ini akan dilakukan penyusunan. Yang keempat, calculating. Calculating adalah proses penghitungan. Yang kelima, reporting. Reporting yaitu pelaporan dari transaksi yang sudah diinput dan dilakukan pemrosesan sebelumnya tadi. Yang keenam, storing. Storing adalah proses penyimpanan. Nah, jadi dari tahap pertama sampai tahap keenam ini, setelah data atau transaksi itu diproses, kemudian dikelompokkan, kemudian dilakukan proses penyusunan, maka tahap yang keenam yaitu akan dilakukan proses penyimpanan data. Tahap yang ketujuh, retrieving, yang artinya proses pengambilan. Yang kedelapan, reproducing atau proses memproduksi. Dan yang kesembilan, tahap communicating atau tahap berkomunikasi. Jadi itulah tahap-tahap dari electronic data processing. Oke, next. Selanjutnya saya akan menjelaskan hardware apa saja yang dibutuhkan dalam EDP. Nah, jadi teman-teman, di dalam sistem EDP itu membutuhkan hardware dan juga software. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa itu hardware? Hardware adalah perangkat keras komputer yang berupa bagian fisik komputer, seperti CPU. CPU atau Control Processing Unit merupakan alat pemrosesan utama dalam sebuah komputer karena di dalam komponen CPU ini terdapat prosesor yang merupakan bagian terpenting dalam sebuah komputer. Yang kedua ada mouse yang merupakan alat atau pointer dalam sebuah komputer. Yang ketiga keyboard yaitu papan ketikan yang berupa simbol, angka dan juga huruf. Yang keempat adalah printer. Nah, printer ini merupakan bagian dari output atau bagian dari keluaran sebuah komputer. Jadi printer ini merupakan alat untuk mencetak atau menghasilkan atau menampilkan apa yang sudah diproses oleh komputer. Yang kelima ada monitor dan yang keenam adalah proyektor. Proyektor adalah alat optik untuk menampilkan gambar pada layar. Oke, selanjutnya pada slide sebelumnya tadi saya sudah menjelaskan hardware yang dibutuhkan ke dalam sebuah sistem EDP. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan software apa saja yang dibutuhkan dalam EDP. Software merupakan perangkat lunak komputer yang biasanya terdiri dari aplikasi-aplikasi. Nah, software yang dibutuhkan dalam EDP yang pertama ada sistem program yang terdiri dari 4 macam. Yang pertama, operating system atau sistem operasi, yaitu program dasar yang digunakan untuk melakukan pengoperasian komputer. Jadi, OS atau operating system ini terdiri dari Windows, kemudian Linux, Debian, Ubuntu, macOS, dan lain-lain. Yang kedua, utility system, yaitu program yang digunakan untuk melaksanakan tugas umum seperti copy-paste. Yang ketiga, compilers dan assembler yang digunakan untuk mengubah bahasa program ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer. Nah, biasanya bahasa yang digunakan dalam komputer itu berupa biner. Yang keempat, database dan manajemen sistem yang digunakan dalam pengendalian file dan record. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok kami atas nama Maulia Iklima. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, selanjutnya software yang dibutuhkan dalam EDP. 1. Program aplikasi. Dalam pemakaiannya digunakan untuk menjalankan tugas tertentu. Contohnya, perbankan, program akuntansi dalam sebuah instansi, metode organisasi, dan pemrosesan data. A. Metode pengarsipan tradisional. Metode yang sering dipakai dalam aplikasi akuntansi. Yang pertama, master file. Yang kedua, transaction file. B. Metode database yang menggunakan data tunggal untuk semua penggunaan aplikasi data sehingga menghemat waktu dan biaya. Kemudian siklus EDP. Yang pertama, input, proses memasukkan data ke dalam komputer.
Kemudian processing. Proses pengolahan data yang sudah dimasukkan yang dapat berupa proses menghitung, mengklasifikasikan, mengurutkan, mengendalikan atau mencari data. Kemudian output, proses yang menghasilkan output dari proses input sebelumnya. Kemudian pengertian ERP. Enterprise Resource Planning adalah suatu sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomatiskan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, serta distribusi di perusahaan bersangkutan. Kemudian karakteristik ERP. Yang pertama, mengintegrasikan bisnis yang ada. Yang kedua, menggunakan database skala enterprise untuk penyimpanan data. Yang ketiga, memproses transaksi organisasi perusahaan. Yang keempat, mengizinkan pengguna mengakses data secara real-time. Kemudian manfaat akuntansi berbasis ERP. Laporan keuangan sangat rinci sehingga membantu mengelola data keuangan lebih efektif. Manajemen SDM, pencatatan pemasaran dan penjualan. Selanjutnya, lebih banyak otomatisasi sehingga lebih memudahkan alur kerja karena sistem mengotomatisasi sepenuhnya. Kemudian, kontrol bisnis menyeluruh, informasi dapat dilihat secara realisme sehingga dapat memberikan solusi untuk menghindari kerugian. Selanjutnya, human error, menghindari apabila terjadi kelalaian pada saat entry data. Single entry, yaitu pencatatan tunggal yang memiliki metode pencatatan transaksi sendiri. Kemudian contoh penerapan software ERP. Yang pertama, accounting, aplikasi yang mengelola arus kas yang keluar dan masuk dalam perusahaan. Yang kedua, human resource management, aplikasi untuk meningkatkan efisiensi Departemen SDM dalam perusahaan. Yang ketiga, customer relationship management, aplikasi untuk mengoptimalkan kinerja penjualan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan dari kelompok kami atas nama Maharani Putri Andini. Kepadanya dipersilahkan. Manufacturing. Aplikasi berfungsi untuk meningkatkan efisiensi proses manufaktur atau produksi dalam perusahaan. Inventory, aplikasi untuk melacak dan mengelola barang inventaris. Alasan user menggunakan ERP. Yang pertama, mengintegrasikan informasi keuangan. Yang kedua, mengelola pesanan dan persediaan. Yang ketiga, untuk membuat berbagai laporan. Dan yang keempat, untuk menangani pengadaan. Kelebihan ERP, meningkatkan produktivitas karena dengan menggunakan sistem digital tentu akan meningkatkan produktivitas dibandingkan dengan sistem manual. Bisnis dan data lebih terintegrasi karena ERP bisa menjaring setiap data yang dibutuhkan oleh setiap perusahaan. Selanjutnya, meningkatkan kolaborasi. Dengan ERP akan membantu perusahaan dalam mengintegrasikan setiap divisi agar bisa berkolaborasi dengan baik. Mengelola bisnis menjadi lebih kondusif, sehingga data sangat bisa diakses dengan mudah serta bisa terintegrasi dengan baik. Berikut kekurangan ERP. Yang pertama, memerlukan biaya yang besar. Yang kedua, sistem yang rumit, karena sistem ERP merupakan sistem yang sulit sehingga memerlukan tenaga kerja yang ahli. Yang ketiga, bergantung pada satu vendor tertentu. Di dalam sistem ERP, user tidak bisa gonta-ganti penerapan karena bisa menyebabkan sistem melakukan pembaruan. Berikut gambaran kerja ERP. Yang pertama, Customer Web Portal. Yang kedua, CRM and Sales. Yang ketiga, Distribution. Yang keempat, Time and Project. Yang kelima, Dashboards. Yang keenam, Finance. Yang ketujuh, Manufacturing. Yang kedelapan, Purchasing. Demikianlah presentasi dari kelompok kami yang menjelaskan tentang Electronic Data Processing dan Enterprise Resource Planning atau yang disingkat dengan ERP.
Kami dari kelompok 5 mohon maaf jika dalam penyampaian isi serta materi dari kelompok kami terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, karena kami masih dalam tahap belajar. Kami berharap semoga apa yang telah kami sampaikan melalui video presentasi ini bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu serta pengetahuan kita semua tentang sistem informasi akuntansi, salah satunya Electronic Data Processing dan Enterprise Resource Planning. Kami dari kelompok 5 mohon maaf jika terdapat kesalahan, dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.